Nova Zenic itu kan baterainya kecil kan, dia 10 kilowatt. Kalau si Chery Tiggo 8 CSH ini kan baterainya besar, 18 kilowatt. Dia bisa jalan dengan listrik murni sampai 90 kilo. Kalau ditotalin dengan kapasitas tangki dan mesin combustionnya, bisa jalan 1.300 kilo, Om. Artinya, dari Bogor ke Bali, lu nggak usah ngisi bensin. Lu gila nggak, maksud gue? Wah, gue sih udah kalah gue main beginian. Kalah gue main beginian, jujur aja gue udah nafsu banget. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini teman-teman, gue akan membahas satu mobil yang mungkin sedang ramai dibicarakan gitu kan, para YouTuber otomotif. Jadi gue tertarik untuk membicarakan ini dari sudut pandang masyarakat seperti apa menanggapinya. Dan tentunya gue sudah bersama Om Rangga. Om, thank you banget. Siap. Dari kesibukannya gitu kan, mengurusin Mega Motor Bogor dan Mega Motor Sukabumi. Siap, lancar Om ya? Alhamdulillah. Lancar ya? Oke, Om sekali lagi thank you. Dan jadi gua tuh tujuannya pengen ngajak lu ngobrolin mobil yang sangat harganya terjangkau dengan fitur melimpah. Ya, yang mengeluarkan brandnya adalah Chery, Om. Dalam hal ini mobilnya Chery Tiggo 8 CSH. Oh, baru launching ya? Gitu baru ya? Launching ya. Plug-in hybrid hybrid tuh. Ya. Gitu Om. Mendingan gue langsung deh. Respon Om Rangga menanggapinya seperti apa Om? Bebas dari mana dulu, sisi mana mau bicaranya? Siap, oke. Jadi kan sebenarnya ini kita mau bahas yang lagi anget nih kan. Yang lagi anget itu adalah si Chery Tiggo 8 CSH ya. Sebenarnya gini, sebelum kita bahas mobilnya, kalau menurut gue yang harus kita bahas di awal itu adalah ini sih Om, kalau menurut gue. Tentang pola bisnisnya Tiongkok dulu deh kalau menurut gua. Pola bisnisnya Tiongkok atau China lah ya. China kita tahu zaman dulu kasarnya kita ngomong gini lah. Yang bikin tol tuh kita duluan baru dia gitu loh kasarnya. Kita tuh Indonesia tuh sebenarnya maju selangkah lah gitu ya. Tapi ternyata bisa dikalahkan dengan negara yang dulunya kasarnya ada di belakang Indonesia, sekarang bisa menjadi negara yang nggak bisa dibilang adidaya juga ya, cuman maksudnya berkembangnya pesat banget gitu loh, teknologinya udah macem-macem, segala macam teknologi, segala macam bidang lah, mau kelautan apa semua segala macam, dia teknologinya udah bener-bener beyond lah, di depan kita jauh sekali lah kasarnya gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita mau spesifikasiin ke masalah otomotif gitu ya, teknologi dan brand China itu udah mendunia banget. Bukan cuma di Indonesia, Eropa, Amerika, bahkan brand sekelas Tesla pun kasarnya gitu sekarang bisa hampir keserempet atau mungkin udah digas lebih jauh sedikit sama China gitu. Dalam hal ini misalnya BYD gitu ya. Artinya si China ini kan bener-bener Om, pola bisnis itu bener-bener pro banget terhadap kasarnya gini, masyarakat China nih, lu mau bikin apa? Pemerintah tuh hadir, kita dukung gitu loh. Kita dukung, kita fasilitasi segala macam. Bahkan zaman dulu ada istilah yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi gitu kan zaman dulu kan. Dan itu benar-benar mereka lakukan gitu loh, sehingga fitur, teknologi segala macam itu mereka benar-benar bisa di depan dengan harga yang relatif di bawah. Dibanding kompetitor terdekat, misalnya kalau bicara otomotif di Indonesia lawannya mungkin Jepang lah gitu kasarnya. Kalau Eropa mungkin bisa different level lah gitu ya. Bicara Jepang lah yang sudah mendominasi banyak di Indonesia, tapi dengan China yang anggap baru ya 2-3 tahun ini bener-bener dia kasarnya reformasi lah gitu ya. Zaman dulu mereka pernah masuk, gagal kan Om, zaman dulu kan. Ya zaman dulu brand-brand kayak Chery gitu kan pernah masuk tapi gagal lah kasar. Kita ngelihatnya apa ini mah nggak kepake lah gitu kasarnya. Tapi sekarang mereka 2-3 tahun ke belakang ini baru mereka masuk lagi dengan memberikan reformasi teknologi yang sangat masif. Si Jepang ini kan terasa jadi seperti kayak oke, teknologinya lu juga bisa hadirkan, tapi tidak dengan harga yang seperti Cina berikan gitu loh. Kasarnya begitu kan. Karena kenapa? China itu pemerintahnya benar-benar mendukung si produsen-produsen dan bahkan bisa memberikan dispensasi pajak, memberikan insentif, dan benar-benar mendukung bahwa ayo lu mau maju sampai mana gue dukung gitu kasarnya. Dan biaya produksi mereka sangat murah gitu loh.
Beda dengan produksinya Jepang. Jadi kasarnya, misalnya teknologi A dengan teknologi A, ini Cina, ini Jepang. Harganya tuh pasti bisa lebih murah dia. Dia bisa sama teknologi tapi harganya pasti lebih di atas gitu loh prinsipnya. Oke. Nah, ada hal-hal tersebut yang itu didukung dengan itu tadi, dukungan pemerintahnya segala macam, labornya produksinya lebih di bawah gitu ya. Jadi intinya China itu sekarang benar-benar sulit dibendung lah kalau menurut gua sekarang ya. Sulit dibendung dan benar-benar dia membombardir dalam hal ini urusannya otomotif di Indonesia itu benar-benar ekstrim kalau menurut gua. Karena kenapa? Dia bisa memberikan fitur-fitur canggih, fitur-fitur update, fitur-fitur yang kita nggak bayangin sebelumnya dengan harga di bawah yang standar kita sudah berjalan selama ini di Indonesia. Kita kenal dengan brand Jepang lah gitu kasarnya. Intinya kayak gitu loh prinsipnya awalnya ya. Nah jadi kita sekarang lanjut misalnya kita spesifik bicara masalah si Cherry Tiggo 8 CSA gitu ya. Cherry Tiggo 8 CSA kita lihat di media kemarin dia baru launching dengan kategori mobil plug-in hybrid ya. Plug-in hybrid itu apa? Plug-in hybrid itu kan adalah dia bisa dicas dengan listrik, bisa jalan dengan bensin, bisa juga hybrid. Jadi benar-benar ada 3 jenis penggerak di situ kan. Mesin biasanya ada, hybridnya ada, EV-nya listriknya ada. Artinya ada 3 penggerak di dalam satu mobil dan bisa diisi dengan 2 cara juga. Isi bensin seperti biasa dan dengan listrik, isi di charge lah gitu ya. Charge-nya pun canggih Om, ada AC dan DC. Dengan fitur CCS2 yang sudah compatible dengan SPKLU dan stasiun pengisian listrik di Indonesia lah ya. AC untuk yang slow chargernya, DC untuk yang fast chargingnya gitu kan. Artinya apa? Ini mobil bisa jalan dengan berbagai macam jenis gaya gitu kan. Bisa dengan bensin, bisa dengan listrik, bisa dengan keduanya. Dan bisa menempuh jarak yang gue baca itu kemarin sampai dengan 1.300 kilo. Kebayang nggak tuh mobil bisa jalan 1.300 kilo dengan mengkombinasi listrik, hybrid, dan mesin. Ya, udah gitu fitur-fitur di dalamnya juga bener-bener yang wah gila itu mah ADAS-nya lengkap ya. Udah gitu infotainmentnya bagus. Ya hal-hal yang berbau teknologinya tuh bener-bener kita kaget dengan dia bisa bikin harganya sekian gitu ya. Nah, udah gitu kan kemarin juga disebut kemarin pas launching itu untuk 1000 SPK pertama itu OTR-nya adalah 499, which is itu di bawah 500 juta, kurang 1 juta kan gitu kasarnya kan. Masih ada kembalian 1 juta. Nah, dan ternyata setelah itu launching kita bisa lihat sendiri di berita ada banyak media sosial yang bahas ini. SPK-nya baru 2 hari atau 3 hari gitu udah sampai 500 unitan. Baru tahu kalau ini gua. Ada nanti 500 unitan. 500 unitan. Gokil. Jadi kuota 1000 konsumen pertama untuk bisa mendapatkan harga 499 juta itu sudah kepake setengahnya tuh. Gokil. Artinya apa? Belum sampai seminggu dia udah begitu. Artinya kan apa? Animo masyarakat terhadap kehadiran si mobil ini dengan mengedepankan fitur-fitur bla 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 tadi itu benar-benar welcome gitu. Ya kan? Terhadap mobil karena memang ternyata ya sekarang gila mobil plug-in hybrid harga 500 juta. Saingannya anggap kita bicara dekatnya deh ke Jepang gitu ya. Plug-in hybrid Jepang yang baru launching kemarin Mazda CX-80 kalau nggak salah. Mazda CX-80 baru launching, plug-in hybrid juga sama, cara kerjanya sama semua. Tapi CX-80 ya? Mazda CX-80. Mazda CX-80 harganya Om 1,2 miliar Om. 1,2 miliar. Ini setengahnya kurang lebih gitu kasarnya gitu kan dengan cara kerja sama. Build quality-nya kalau menurut gue Cina kalau build quality nggak pernah main-main ya Om ya. Dia bener-bener nggak main-main lah dia kalau build quality safety dia nggak main-main, dia bener-bener serius akan hal itu. Tapi ya itu tadi gue bilang cerita di awal, Jepang nggak akan pernah bisa ngalahin secara pricing ke dia gitu loh. Walaupun mungkin Mazda dengan harga 1,2-nya mungkin dia ada fitur-fitur lebihnya apa gitu ya. Tapi maksud gue sekarang gini, yang namanya orang Indonesia Om, pasti kan teknologinya mirip nih. Harga setengahnya. Brand mah ya so-so lah gitu kan kasarnya kan. Walaupun Mazda memang sudah lebih terkenal di Indonesia gitu ya, Jepang pula gitu ya. Tapi kan ini bicaranya harganya setengahnya Om. Dengan fasilitas, fitur, teknologi yang sama. Kasarnya begitulah kurang lebihnya. SUV juga modelnya gitu kan.
Cuman kalau nggak salah kalau Mazda itu 7 seater apa gue nggak tahu deh. Oke. Kalau Cherry Tiggo juga 7 seater kan? 7 seater juga ya. Nah, kurang lebih lah berarti SUV-nya sama gitu ya. Cuman ini bicaranya harganya setengahnya. Nah, disitulah animo masyarakat Indonesia menyambut dengan teknologi itu. Kasarnya mah bahasa Sunda mah kajen Cina kayak harganya setengahnya, teknologi sama, why not kita coba. Dengan diklaim ada garansinya, ada warranty-nya segala macam kan kayak gitu, artinya untuk bicara pembeli mobil baru ya, untuk bicara beli mobil baru mungkin ditenangkan gitu loh. Jadi ngerasa nyaman, di cover warranty, teknologinya ini segala macam bagus. Ya why not kita coba itu gitu kan. Kalau misalnya bicara kita mau masuk ke different era dalam arti apa? Teknologi plug-in hybrid gitu loh ya. Oke. Intinya sih gitulah kurang lebih. Iya, iya. Oh tadi kalau gua baca ada lagi Volvo juga Om ya? Volvo XC40 ya. Itu dari Eropa lah ya, Swedia lah gitu. Kalau BMW sama Mercy jangan dibahas Om, itu udah beda level lah. Tapi harganya jauh banget tuh Om ya? Volvo XC40 tuh kalau nggak salah harganya 1,1 deh kalau apa 1 M gitu ya kalau nggak salah. Fungsinya sama plug-in hybrid, cara kerjanya sama plug-in hybrid. Cuman maksud gue ini harganya Om, harganya yang bikin kasarnya si Volvo sama Mazda ini nggak akan pernah bisa bersaing dengan Chery yang bikin harga segitu. Nah, gue nggak tahu nanti setelah kuota 1000-nya habis, apa di harganya jadi naik, gue nggak tahu. Tapi gue bisa prediksi juga harga dia nggak mungkin nyampe 1 M, Om, nggak mungkin. Jauh-jauhnya naiknya paling ya jago-jagonya 600 kali paling kasarnya gitu kan. Atau 500 kecil 500 kecil yang gue denger gitu. apa 520 gue nggak tahu. Which is itu sangat bener-bener masih worth it banget untuk bicara kita mau coba mobil baru dengan warranty yang jelas, kalau pabrikannya semua jelas gitu ya, plug-in hybrid gitu loh. Oke. Kalau gue sih sangat nafsu banget. Oh gitu ya? Itu pertanyaan selanjutnya langsung udah dijawab dong. Nafsu banget. Kalau misalnya ada pertanyaan dengan kondisi seperti itu, tapi penjelasan lu udah berapi-api banget nih. Kalau kayaknya nggak relevan ketika gua nanya, kalau Om Rangga tertarik nggak? Nafsu banget, sangat tertarik. Jujur Om. Dengan angka segitu jujur gitu. Banget, gua sangat pengen nyoba ini mobil sebenarnya. Jujur banget. Cuman kan maksud gua, ya kan kalau gue mah pakai untuk keseharian ya, bukan kan gue bukan reviewer gitu ya maksudnya, jadi artinya kan gue harus beli gitu kasarnya kan untuk benar-benar nyoba banget. Nah artinya kalau beli itu kan kita harus biasa hitung-hitung dulu segala macam. Tapi kalau bicara suka dan pengen nyoba, pengen banget, gue penasaran nih mobil. Karena menurut gue plug-in hybrid itu bisa mengcover segala kondisi Om. Bisa mengcover segala kondisi. Kalau misalnya mobil sekarang mungkin sebelum plug-in hybrid mulai beredar di Indonesia gitu ya, kita kenal mobil biasa lah, ICE combustion gitu ya biasa. Terus ada hybrid. Hybrid udah mulai menjamur sekarang, Innova Zenix ya kan. Ada Suzuki juga bikin walaupun mild hybrid. Istilah hybrid tuh udah biasa lah gitu ya kasarnya. Nah ada lagi EV. EV kan bener-bener kasarnya lu bener-bener kalau mau aman banget ya lu pakai dalam kota lah, atau kayak cuman Bogor, Jakarta, Jabodetabek lah. Kalaupun lu mau jalan jauh juga Bandung gitu, oke. Ke Jawa juga bisa, walaupun sekarang juga kan udah didukung tuh infrastruktur SPKL lu di tol udah banyak. Cuman maksud gua tetap masih ada orang yang worry gitu loh terhadap ini gua habis gak nih baterai ya segala macam. Nah paling aman kan sebenarnya adalah yang in between, apa, hybrid gitu kan. Nah, tiba-tiba sekarang ada lagi teknologi namanya plug-in hybrid. Sebenarnya ini teknologi udah lama Om, cuman kan kita baru kenal masifnya sekarang karena si Tiongkok ini masuk dan bikin gebrakan gitu kan, dengan harga yang wow gitu kalau menurut gue. Nah plug-in hybrid ini dia bensin ada, hybridnya ada, listriknya ada Om. Karena si bedanya hybrid sama plug-in hybrid itu adalah kalau hybrid itu baterainya kecil Om, kayak Innova Zenix itu baterainya cuman 8 apa 10 kilowatt gitu kalau nggak salah. Nah, dan dia kan cara kerjanya mesin bensin dan baterai itu kerjanya paralel, saling mendukung gitu kan. Hybrid bisa jalan dua gitu ya. Nah kalau plug-in hybrid, mesin bensinnya ada, dia kalau nggak salah Chery 38 CS itu 1500 turbo mesinnya ya. Nah si baterainya lebih besar daripada hybrid biasa. Dia baterainya kalau nggak salah 18 kilowatt. Which is 18 kilowatt itu kalau nggak salah baterainya Wuling REV itu kalau nggak salah kurang lebih segitu tuh kalau nggak salah ya. Tapi kan Wuling REV mobilnya kecil, bisa menggerakkannya bisa sampai 200 kilo, mobilnya kecil. Ini mobilnya besar, SUV besar, 90-an ya. Bisa jalan kalau nggak salah dengan listriknya 90 kilo.
Tapi kan maksud gua gila, artinya kalau kita Bogor-Bogor doang muter-muter sehari-hari untuk Cukup. nganter anak sekolah atau Jakarta yang cuma dari titik A ke titik B, kantor macet-macetan, Yes. mungkin bensinnya nggak akan pernah kepake dalam waktu seminggu kasarnya gitu. Benar-benar. Sampai kantor bisa colok listrik, sampai rumah bisa colok listrik lagi, ya kan? Bener-bener jadi semua fungsi, semua teknologi yang terbaru ini kita bisa rasakan dalam satu mobil ini dengan harga yang sangat menarik. Lu mau listriknya ada, hybridnya ada, mobil biasanya ada, turbo pula mesinnya. Lu gila nggak maksud gua? Wah, gua sih udah kalah gua main beginian. Kalah gua main beginian, jujur aja gua udah nafsu banget. Gitulah kasarnya gitu. Jadi apa namanya, Chery Tiggo 8 CSH ini memberikan jawaban kepada teman-teman calon pembeli mobil listrik yang masih worry atas perjalanan yang jauh. Wah, nanti gimana mengecas? Kayaknya ini jawabannya kali ya. Iya. Ketika misalnya lo worry nanti baterainya habis, kan masih ada mesin bensin. Iya. Iya nggak? Dia total itu bisa jalan EV-nya 90 kilo. Iya, iya. Kalau ditotalin dengan kapasitas tangki dan mesin combustionnya bisa jalan 1.300 kilo om. Artinya dari Bogor ke Bali lu nggak usah ngisi bensin, nggak usah ngisi bensin, ngecas juga sekali aja udah. Iya, iya. Sisanya bensin aja udah. Betul. Atau kalau lu mau rajin ke SPK lu ngecas, bensin lu bisa bener-bener gak kepake. Iya. Gila om, Bogor Bali om. Jauh itu. Jauh itu beneran gua. Gila nih mobil berarti bisa kayak begitu. Gila, nggak kebayang kali zaman dulu om. Zaman dulu mungkin ada yang begitu Panther zaman dulu om. Kuat kan tuh Isuzu Panther ngetesnya dari Bogor sampai Bali katanya gitu kan. Tapi sekarang bicaranya bener-bener bukan mesin ini yang bicara, teknologi, baterai segala macem ya kan. Canggih ini bener-bener. Gue kan kita ada di fase 2 loh om ya. Fase di mana kita benar-benar ngalamin cuman mobil bensin aja. Sekarang dihadapkan dengan mau nggak mau harus tahu dengan kondisi teknologi begini segala macam. Kita tuh kayak, ini teh beneran gitu. Beneran bisa begini. Ternyata pas kita cobain, ya gue ada EV juga gitu kan, nyobain segala macam. Oh, ini teh bener begini, bukan gimmick-gimmick bullshit doang. Berarti kita teh bener-bener digiring ke teknologi yang bener-bener lebih ramah lingkungan, lebih green zone kayak gitu-gitu kan. Jadi bener-bener yang kita teh yang kolot-kolot tuh harus sudah mulai melek ya. Ya ini meleklah ke sini gitu loh kasarnya gitu. Kalau menurut gua gitu sih. Iya kan? Iya. Canggih. Dahsyat ya om ya. Nah terus kalau misalnya ngomongin bisa dibilang nih Tiongkok ngasih produk-produk kayak dia, khususnya dalam hal ini kita ngomongin Chery lah katakanlah ya. Ini kan mobil selain daripada fitur dan harga dan juga yang gua salut, ini mobil kencang juga nih. Kencang. Chery. Chery ini ada khususnya Omoda yang kemarin rame juga tuh om. Omoda kan ada yang bensin, ada yang listrik. Iya. Oke. Maksudnya Omoda juga larinya kencang gitu yang gua teman kantor gue sempat punya, dia sempat sharing juga masalah. Ini larinya gokil nih mobil. Nah om, kalau misalnya ngomongin ini kan kita kayaknya masyarakat responnya, animonya sangat welcome dan buktinya dari beberapa hari setelah launching gitu kan, dibuka nih, dijual belikan untuk masyarakat umum. Gila, setengahnya tuh. Setengahnya habis kuotanya. Hampir separuhnya. Berarti kan ini gue nggak ngerti ya, brand Jepang, gue juga sempet ngobrolin gitu ya sebelum-sebelumnya, di konten sebelumnya gitu kan. Jadi brand Jepang ini harganya kalah saing nih om nih. Nah, kalau misalnya lu kan juga punya, boleh sharing sedikit nggak nih om? Lu juga punya nih brand Jepang hybrid. Nah, sama yang sekarang, itu spesifikasinya jauh kah? Dengan harga yang ada? Maksud gue gini, kalau misalnya kita nggak bisa head to head masalah harga dengan Jepang, karena Cina pasti lebih murah om. Gue nggak tahu kenapa Cina tuh bisa bikin harga lebih murah gitu. Nah kasarnya misalnya kayak gini deh, sekarang anggap kita head to head ya, tapi ini tanpa mendiskreditkan pihak manapun, tapi ini kita bicara, ini mah kita ngobrol ngobrol opini masyarakat lah, kita ngobrol opini kita gimana. Anggap misalnya sekarang gini, Innova Zenix lah ya, Innova Zenix harganya yang paling bagus sekarang yang Q Modelista TSS apa itu 600 sekian lah ya, 600 sekian. Dia hybrid, bensin dan baterai bisa bergerak paralel berbarengan. Tapi baterai dia, ingat hybrid itu kurang dari 10 kW lah kasarnya gitu ya. Dia bisa menggerakkan roda
Tapi jalan sekitar ya 40 kilo dia mesin langsung udah nyala gitu kasarnya. Dia langsung membantu lah gitu kasarnya ya. Hybrid. Nah ini bicaranya Chery Tiggo 8 CSH, dia ada 3 om yang tadi gue sebut di awal. Bensin, penggerak motor bensin, natural combustion, hybrid ditambah plug-in hybrid. Artinya apa? Baterai dia lebih besar daripada hybridnya Innova. Hybrid Innova kan tadi kalau nggak salah baterainya gue bilang sekitar 10 kW lah ya. Ini baterainya 18 kW si Chery Tiggo 8 CSH ini. Which is itu baterai yang tadi gue bilang Wuling Air EV. Bedanya Wuling Air EV kecil sehingga range-nya bisa lebih jauh. Nah ini range listriknya bisa sampai 90 karena bodinya besar SUV. Tapi harganya om yang nggak bisa bohong. Chery Tiggo 8 500 juta, anggap bego-begonya 5,5 deh naiknya gitu kasarnya, tadi lu bilang setengahnya gitu ya. Naik 550, ini 600 sekian. Tapi fiturnya om, ya jelas menang Chery lah dibanding Chery Tiggo 8 CSH dibanding Innova Zenith. Dia cuman hybrid, ini plug-in hybrid dengan harga di bawahnya. Bingung gak lu coba? Itu yang gue bingung, makanya tadi gue bilang Cina itu nggak tahu kenapa. Kalau lu bicara perang harga sama Cina, nyerah deh lu seperti kalau bicara kita Jepang ya. Bingung lu kalah sama dia karena dia benar-benar bisa membuktikan bahwa nih teknologi gua, nih build quality gua, nih material gua aduin. Oke, udah diaduin. Oke, misalnya setara, tapi harga gua berapa? Gitu. Dan dia bisa benar-benar memfokuskan, dia tahu target pasarnya di Indonesia itu adalah orang-orang yang kebanyakan ya lu sering bilang mendang-mending lah misalnya kayak gitu ya. Mendang-mending itu kan oh ini sama tapi harga lebih efisien, udah gue pilih yang ini coba. Selama bicaranya kendaraan baru ya. Nah yang mungkin jadi masalah buat brand China adalah mungkin after sales gitu kan. Nah after sales itu kan hanya bisa dibuktikan dengan waktu gitu loh. Nah waktu itu ya kita nggak bisa ngebaca masa depan kan. Kita bisanya ya kita jalanin aja sambil berjalan. Kita lihat janji-janji si China itu dengan produk-produknya itu sesuai nggak, after salesnya, bengkelnya, spare partnya gitu kan, tersediaan barangnya dan spare partnya sesuai apa enggak. Karena Jepang itu ya dia di Indonesia udah bertahun-tahun om, wajar banget kalau dia bisa mendominasi market walaupun harganya di atas dengan fitur yang kasarnya dimenangkan oleh China sekarang ini, tapi dia fiturnya di bawah, tapi market dia kan udah nggak bisa dibendung juga kasarnya. Kenapa? Karena ya gue bertahun-tahun lah ada di Indonesia, udah ketersediaan spare part kijang deh om, nggak akan yang waktu gue bilang sama lu nggak akan pernah mati kasarnya gitu kan. Spare part lu mau sampai di pelosok juga ada kasarnya gitu kan. Nah tapi inilah tantangan si China dengan membawa fitur dan teknologi baru itu. Tantangannya adalah ya itu tadi, after sales lu gimana, keberlangsungan hidup lu di Indonesia gimana. Makanya kan setahu gua sekarang kalau brand China atau mobil mau masukin mobil ke Indonesia gitu ya, kalau nggak salah nih tahun 2026 ini mereka harus punya pabrik juga di Indonesia tuh kalau nggak salah tuh. Gitu ya, 2026 yang gue baca nih, ya. Jadi mereka nggak boleh cuma sekedar masukin mobil dan jualan di Indonesia, bikin dealer-dealer jualan, tapi mereka harus investasi juga di Indonesia tuh supaya kenapa pemerintah Indonesia itu supaya memberlakukan itu supaya adil. Artinya apa? Jepang kayak gitu di Indonesia punya pabrik, Korea masukin brandnya punya pabrik, lu Cina masuk sini juga harus bikin pabrik dong. Nah setahu gue yang udah lagi ongoing bikin pabrik itu kan BYD sama Chery kalau nggak salah tuh, apa Chery udah ada gitu kalau nggak salah gitu ya. Artinya brand-brand lain ya, brand-brand China kan banyak banget. Ada Xpeng lah, ada macem-macem, ada bahkan Chery aja sub brandnya kan ada banyak yang gue cerita kemarin gitu ya. Ya, jadi mereka harus bikin pabrik supaya jadi adil tuh, bursa otomotif di Indonesia tuh jadi benar-benar adil lah, diatur sama regulasinya pemerintah gitu sih. Bahkan yang kayak speknya sama kayak fiturnya sama kayak apa mobil MPV, Alphard, Denza dari di bawah BYD. 1 M om. Di bawah BYD. Iya nggak sih? Harganya? OTR Bogornya itu 958 juta. Tuh. Fiturnya melebihi Alphard ya kalau nggak salah ya. Yang gue denger sih di cuman review YouTube gue nonton. Gokil gue bilang. Iya. Oh gitu ya, udah ada regulasi sehingga 2026, terakhir 2025 batas itu ya. Akhir Desember 2025 tuh terakhir kalau nggak salah ya. Gitu jadi ya. di 2026 itu lo mau masukin, lo harus punya pabrik. Investasi, bikin pabrik dulu di Indonesia gitu supaya bisa menyerap tenaga kerja ya, intinya untuk perputaran ekonomi loh, intinya kayak gitu. Tapi dengan excuse juga gini, kalau misalnya mereka bikin pabrik di Indonesia, bisa jadi harganya lebih murah juga nanti kan. Benar. Karena kan TKDN-nya jadi lebih tinggi, tingkat produksi dalam negeri jadi lebih tinggi. Ya kita masyarakat sebenarnya lebih diuntungkan, pilihannya lebih banyak,
harganya bisa lebih turun lagi gitu kan, karena produksinya udah dalam negeri. Ya targetnya itu ya gitu. Cuman kan ya kita nggak tahu lah yang namanya regulasi pemerintah kadang gimana gitu kan. Ya, tapi kenapa yang secara infrastruktur pabrikan ya, gue bicara pabrikan di Indonesia yang udah meluas sampai bisa mendistribusikan sampai ke spare partnya di seluruh Indonesia, sampai ke pelosok-pelosok, dalam hal ini brand Jepang, kenapa mereka kok harganya masih di atas Cina ya? Harusnya mereka bisa memberikan harga yang lebih murah sih. Nah itu dia, apakah gue nggak tahu, gue nggak ngerti ya, ini apa mungkin ya sorry itu saya kalau opini gue nih Om, yang mungkin Jepang oke lah, gue udah kayak gini, tapi kan lu pikirin juga dong investasi gue segala macam ini. Gue pengen ada lebihannya, oke dong nih. Gitu. Tapi gila sih, bicara investasi buka pabrik tuh triliunan kali Om. Triliunan Om. Gak usah mikir pabriknya, beli tanahnya aja dulu udah berapa itu. Lu perlu luas gimana gitu. Parah ya. Kan? Gue seumur-umur Om, namanya gitu. Ke pabrik Hyundai. pembuatan mobil, baru ke Hyundai di Cikarang. Tanahnya aja berapa duit Om? Itu dia. Jangan bicara bangun pabriknya, jangan bicara infrastruktur, jangan bicara orangnya, tanahnya aja dulu berapa itu? Gitu ya. Ya kan? Ya kan kayak gitu. Iya juga sih ya. Ya kan? Mungkin si Jepang juga. Dia mikir mungkin ya gue harus ya kasarnya nih, sorry, BEP dulu dong. Habis BEP gue pengen untung dulu dong. Udah BEP kali. Ya gue nggak tahu ya, gitu kan. Ya kan. Nah tiba-tiba mungkin pemerintah ngelihat wah ini masyarakat perlu lebih banyak pilihan atau gimana. Masuklah berdatangan China tuh. Karena memang ya, yang gue tahu juga kan Indonesia kerja sama China itu kan nggak cuma dalam bidang otomotif doang kan Om, ya banyak lah kayak gitu. Jadi mungkin ya udah sekalian aja masukin segala macem toh. Kalau misalnya mereka udah masuk, target pemerintah juga nantinya akan bisa bikin pabrik juga, pemasukan juga buat negara kan, bisa menyerap tenaga kerja, jadi perluasan ekonomi kan itu target pemerintah kalau menurut gua. Nah Om, bicara after sales, gue tuh konten ini tuh lebih senengnya lebih ke pendapat-pendapat masyarakat. Semoga pendapat-pendapat lo ya tektokan gue juga bisa mewakili gitu ya. Keresahan-keresahan, pertanyaan-pertanyaan di pikiran teman-teman masyarakat pada umumnya Indonesia gitu ya dalam hal ini. Ini tuh bisa dibilang fenomena atau enggak juga sih kalau di dunia jual beli perekonomian kayaknya namanya wah ini saling banting harga. Ya gua nggak tahu ya. Ini kan memang udah terjadi dari sejak dulu kala ya. Tadi gua di awal cerita juga mau jual barang atau jasa kayaknya turun-turunan harga, ingin lu supaya nunjuk gua aja lu pakai jasa gue atau pakai barang gue turun-turunan harga, itu menjadi hal yang biasa lah ya. Mungkin dari dulu sudah banyak terjadi. Nah tapi ketika turun-turunan harga yang dalam hal ini kita membicarakan barang, dalam hal ini mobil, pasti kan ini barangnya apa dulu dan butuh maintenance ke depannya gitu kan. Nah maintenance ke depannya yang seperti yang lu bilang tadi Om, ini tinggal waktu aja nih. Gimana kalau kita ngomongin masalah brand Jepang itu kan udah trusted banget nih. Secara spare part udah melimpah ruah, apa yang mau lo iniin. Dan after sales ketika lo bosenan, lo pengen nyoba brand mobil lain, angka jual si barang mobilnya juga udah kebentuk, udah stabil lah kasarnya. Stabil gitu ya. Nah kalau misalnya lu pribadi gua tanya nih Om, misal lu ada budget gitu ya. Apakah lu tipe orang yang masih mikir wah kayaknya untuk Cherry Tiggo 8 CSH gua kalau ada budgetnya ya gua langsung gas deh. Kalau gua gini Om, sorry apa lu masih mikir? Tapi ya gua bisa berstatement gitu, tapi kayaknya kalau itu ya gua masih nanti dulu, kayaknya nunggu setahun 2 tahun dulu. Gue pengen lihat perkembangan dulu nih, trial and error-nya. Kalau gue Om, setelah gue punya yang EV kemarin itu kan China juga tuh ya. Gue berpikir gini sih Om, selama bicaranya gue duitnya udah siap nih ya. Gue duit siap, tapi tetap terukur lah intinya gitu ya, tetap terukur lah gitu ya. Kalau bicara seperti itu, bicaranya beli, emang pengen beli mobil baru. Kalau gue sih, gue beli nih brand ini. Gue beli merek ini dan tipe ini. Kenapa? Karena selama bicaranya beli mobil baru kan ada warranty tuh Om. Ada warranty apa segala macam. Kita berpatokannya sama itu aja. Nah, bicara after salesnya gimana segala macam ya kita tinggal ikutin tuh pergerakannya gimana. Kalau gue ya bicara duit siap nih ya. Bicara duit siap kita tinggal ikutin, kita lihat perkembangannya gimana segala macam. Kan yang bisa membuktikan itu mah ya cuma tinggal waktu Om kasarnya. Yang penting kalau menurut gue gini, mereka ATPM-nya ada, dealernya udah mulai banyak, apalagi Jabodetabek, bahkan di Bandung aja udah ada beberapa Cherry yang gue tahu ya. Bogor ada Cherry Avante tuh di Jalan Baru, ada di Jalan Baru ada tuh. Udah gitu ATPM-nya ada, dealernya banyak,
after sales bengkelnya juga udah mulai ada, walaupun bicara bengkel resmi ya. Udah gitu pabriknya juga lagi on the way gitu kan. Jadi menurut buat gue sih gue tidak ada kekhawatiran terhadap Cherry gitu untuk sekarang ya. Karena kenapa? Gue udah tergiur dengan fiturnya itu duluan Om. Mata gue udah kesirup sama itu. Hasrat pengen nyobain, ada bicara duit siap nih ya, bicara duit siap ya. Hasrat ini udah pengen nyobanya ada. Dan bicaranya ini mobil baru. Kalau mobil baru gue pikir sih gue nggak takut. Kenapa? Karena bicara ada warranty di situ. Kalau menurut gua ya. Tapi kalau misalnya kita bicaranya belinya second, nah ntar dulu tuh kita harus lihat after sales yang ring 2-nya gimana. Dalam arti apa? Harga jualnya gimana gitu kan. Udah gitu ketersediaan spare partnya mungkin nanti dengan kerusakan-kerusakan yang pemakaian setelah 3 tahun gimana gitu kan. Hal-hal begitu kita harus perhatiin tuh. By the way si baterainya si Cherry Tiggo ini dia nggak lifetime warranty nggak sih? Nah, atau cuma 8 tahun kayak yang si hybrid? Tahu gua, dia kan baterainya LFP juga ya, basic bahan baterai itu lithium phosphate ya, lithium phosphate artinya itu baterai yang dipakai sama EV kebanyakan China lah. BYD pakai itu, Cherry EV-nya pakai itu, MG pakai itu, rata-rata lah pakai itulah kasarnya kalau China bicaranya ya. Setahu gua dia warranty baterainya itu 8 tahun loh. Warranty baterainya 8 tahun, berikut dengan motor listriknya, mobilnya yang 5 tahun apa 6 tahun gitu kalau nggak salah nih Om ya. Kalau nggak salah gitu. Tapi warranty baterainya rata-rata kalau China 8 tahun. Yang berani pakai gimmick garansi seumur hidup tuh kan kalau nggak salah MG, Wuling. Tapi kan ada klausul-klausulnya juga Om. Klausul-klausul dalam arti kalau lu pengen dapat garansi seumur hidup, setahun lo nggak boleh pakai lebih dari 30.000 kilo, ya kan? Dan harus kepemilikan pertama. Udah gitu, pada saat mobil lo dijual, balik nama di BBN, mobilnya balik nama pembeli berikutnya, garansinya angus. Jadi ada klausul-klausul gitu. Kasarnya mah ada jebakan Batman-nya lah kasarnya gitu. Kita harus cengeng tuh di situ, harus ngeh di situnya gitu ya. Tapi setahu gue kalau warranty standarnya kelistrikan battery itu EV itu 8 tahun ya biasanya kalau China ya. Gitu. Dan kalau misalnya pertanyaan itu dilempar ke gue Om, gue pun kayaknya ini gue semakin mendang-mending nih. Gak apa-apa, kan kita ngobrol ini, gak apa-apa, iya. Maksudnya kalau gue pribadi, yang mana gue tuh gue mobil baru gue yang canggih aja baru di level Brio gitu ya. Baru di level Brio. Kalau gue ada budget segitu, dan katakanlah nih udah uang dinginnya gue nih, mungkin gue akan melakukan hal yang sama. Pengen coba kan? Pengen coba sih gua. Pengen coba. Walaupun misalnya katakanlah gue udah pakai 5 tahun, akan gue jokul nih mobil. Separuhnya masih laku nggak ya? Kayaknya sih 2,5 gitu. Kalau bicaranya lu itu bicara kasarnya Om ya. Misalnya lu beli gope. 2,5 mau itu udah pasti laku Om, feeling gua. Cuman kan kalau biasanya depresiasi mobil itu jangan sampai segitu. Biasanya kita berharapnya di 60%-nya lah atau 70%-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya bicara lu ngitungnya misalnya lu beli pakai 5 tahun, jual hilang setengahnya. Itu mah udah pasti kejadian Om menurut gua ya. Betul. Karena sejelek-jeleknya tuh mobil after salesnya, tetap aja mobil kan maksud gue gitu. Tetap aja mobil akan ada secondary market yang menunggu itu gitu loh kasarnya, baik dari pengguna langsung ataupun dari showroom second lah kasarnya gitu. Jadi kalau misalnya pemikiran lu seperti itu sih udah kejadian lah feeling gue itu gitu. Oke Om. Nah ini bicara Cherry Tiggo yang mana memberikan fitur yang melimpah gitu kan. Nah dengan fitur yang melimpah artinya fiturnya yang sudah kekinian, plug-in hybrid. Nah ngomong-ngomong listrik gitu kan gue juga melihat nih Om Rangga kayaknya 2 tahun terakhir ini apa setahun 2 tahun terakhir ini lah ya, wah lu kayaknya gokil nih, kayaknya open minded banget, langsung gua gas nih. Mobil pertama lu hybrid dulu apa MG dulu ya? Hybrid dulu ya. Zenik dulu. Nah Zenik, setelah itu gua lihat lagi, waduh ini mobil listrik nih MG ya kan. Baru hari ini gue lihat ada BYD di nongkrong deh. Ada BYD nongkrong. Om, seinterest itu komentar lu apa Om? Maksudnya lu kok sampai begitu antusiasnya sama kehadiran mobil-mobil listrik dengan fitur yang lu bilang tadi, walaupun di awal lu udah lu jelasin gitu ya. Lu begitu antusias, apa karena memang lu pengen nyoba, kalau emang gue udah mau beralih ke sini? Sebenarnya kalau gue sih mikirnya cuma gini Om, gue tipikal orang yang kalau mau beli apa-apa tuh
Pertama yang gue lihat adalah harga dulu, Om. Karena gue kan kasarnya gue orang dagang lah bicaranya gitu. Gue dagang. Pendapatan gue nggak rutin lah tiap bulan kasarnya gitu ya. Artinya value for money itu penting buat gue. Itu akan ada di depan pertama tuh buat gue. Setelah itu baru fitur, model dan lain sebagainya gitu ya. Gue cuma ngebandingin gini Om. Anggap misalnya bicara mobil 600 juta deh misalnya bicara yang udah mid end lah ya, mid end. Anggap misalnya Innova Zenix, Mazda CX-5 misalnya sama itu Mazda CX-5 yang itu juga ya? Tadi Mazda CX-5 sama BYD Sea Lion misalnya kayak gitu ya. Ini harganya semua depannya kepala 6 semua nih Om. Yang beda tinggal tengahnya doang berapa? 6 sekian, 6 sekian, 6 sekian gitu yang kepala yang 6 gedenya yang CX yang 6 gedenya tuh Mazda CX-5. Mazda, ya? Cuman kan Mazda diskonnya gede Om. Oh gitu. Bicara belinya akhir tahun kan. Oh gitu ya. Jadi namanya dia diskonnya gede. Tapi harganya kan semua tetap setelah dipotong diskon kepala 6 semua. Menurut gua teknologi yang paling canggih menurut gua buat sekarang adalah dengan harga itu tetap China Om. BYD itu yang bikin gue jadi kayak nih berarti gue beli sorry nih punten deh gue beli Zenix kemahalan nih kemahalan nih mana masih ngutang lagi sampai sekarang gitu kan. Jadi waduh ini kemahalan padahal dengan harga segitu ini ada teknologi yang lebih canggih, lebih nyaman, lebih kedap, fiturnya segala macam. Cuman emang baru keluar di sekarang aja gitu kan. Cuman jadi situ gue menganggap bahwa wah berarti sekarang kita harus benar-benar melek mata nih. Kita kalau mau beli mobil, bicaranya otomotif baru ya Om ya. Bicara spesifik mobil nih Om ya. Kita harus benar-benar melek mata nih. Value for money-nya berapa, fiturnya apa, model makan relatif ya, selera orang beda-beda. Tapi menurut gue value for money dan fitur itu benar-benar harus kita telaah banget di depan nih kalau menurut gue. Karena kenapa? Ya sorry nih gue harus ngomong gitu ya. Zenix harga 600 juta. Anggap bicaranya ya tapi nggak bisa di head to headin sama EV sebenarnya Om ya. Jadi misalnya ya itu deh plug-in hybrid tuh Cherry deh kasarnya tadi kita bahas dari awal. Teknologinya lebih canggih, masih ada mesinnya juga bicara. Kalau EV kan udah bener-bener nggak ada mesin combustion ya. Plug-in hybrid, mesinnya masih ada, harganya di bawah itu. Fiturnya jauh di atas itu. Terlepas brandnya ini Cherry ya, satu lagi Toyota. Gimana Om? Kalau misalnya gue bisa mengulang waktu, mungkin gue akan timbang-timbang dulu tuh sebelum beli Zenix waktu itu sebenarnya ya. Cuman ya udah kepalang. Udah kan udah beli. Masih nyicil lagi sampai sekarang. Aduh. Ya nggak apa-apa lah Toyota ini Om, Toyota mah aman lah ya kan. Tapi ya gimana ya kalau gue pribadi ngelihat tadi pas lo cerita, mungkin kalau gue ada di posisi lo gue nggak tahu juga ya. Katakanlah gue pribadi kalau ada dihadapkan dengan udah memiliki mobil yang lo rasakan sekarang, rasa berkendara jadi nomor satu buat gue nih. Nah, ini kenyamanannya gue jadi malas nih bawa yang ini. Gue yang ini aja udah nyaman di sini nih. Jadi ketika apa ya istilahnya kalau wah gue jadi spec down kalau gue naik mobil ini udah nggak asik lagi nih. Gue biasa di mobil yang ini semua fitur tinggal klik bla bla bla. Apalagi tadi gue sempat itu spesifikasi BYD lo apa? Mobil Sea Lion 7 ya. Sea Lion 7 itu baru keluar tahun ini ya 2025 ya. Nicknya 2025 dia. Oke, 2024 belum ada kan speknya. 2024 Seal. Yang sedan. Ini kan yang SUV-nya Sea Lion, SUV ya? Sea Lion 7. Gagah parah Om. Gue duduk yang lo kasih tadi gue sempet nyobain kan ya. Lo kasih fitur apa Om buat di joknya? Oh, ventilated seat. Anjir. Buat gue orang yang gerahan. Sama Om, gue juga sering gerahan Om. Dikit-dikit keringetan gue. Sama, itu kepake banget tuh Om. Kepake banget sih. Kepake banget. Walaupun Om, di Mazda juga udah ada itu. Mazda udah ada ya? Mazda CX-5 udah ada itu. Oke. Innova yang harganya 600 juta belum ada Om. Nah itu yang gue bahas tadi di depan, tadi bahas sama lu barusan. Iya. Fitur, ya itu kan fitur nggak susah gitu Om, tinggal ngerubah jalur AC, pindahin ke bawah jok gitu kan, nggak susah dan nggak mahal. Tapi kenapa Innova udah harganya segitu, nggak mau masukin yang begituan gitu Om? Itu kan kasarnya apa ya? Memberikan kenyamanan lebih untuk pengendara kan sebenarnya gitu. Apalagi ya kita lah yang gampang keringetan, cuaca Indonesia juga sekarang Bogor terutama. Hujan panas, sakit yang ada gitu kan. Kita keringetan, kedinginan gitu kan. Nah, tapi kan di mobil kita pengen yang enak gitu, jalan gitu kan. Nah, mereka bisa menghadirkan itu gitu loh maksud gue. Dengan harga di bawah gitu loh kasarnya. Oke.
Nah Om, apa namanya, kembali ke obrolan kita di awal gitu kan, Cherry Tiggo 8 CSH, plug-in hybrid. Walaupun sedikit dalam pikiran gue ada kerasaan sedikit, aduh tapi ya memang benar yang lo bilang tuh gue setuju juga ya. Dia bisa mengkombinasikan dalam mengoperasionalkan laju kendaraan itu. Lo bisa pakai listrik Den, oh iya bener sih, bisa pakai mesin doang. Tapi satu sisi gue mikir, alangkah lebih simpelnya kalau hybrid itu tanpa ngecas-ngecas Om. Kayak Innova Zenik berarti. Kayak Innova Zenik ya. Nah, tapi gue nggak tahu ya, apakah itu memang ya udah sih nggak masalah gitu. Tapi memang wah, gue harus ada PR, tetap harus ngecas nih kalau gue bicara pengen irit nih. Kalau hybrid memang Om, ini kita ngomongin spesifikasi mobil itu, plug-in hybrid ini. Hybrid itu kan jadi ya udah ngecasnya ketika lu jalanin dalam kondisi kencang gitu ya. Jadi kayak genset. Kayak gitu. Ya gue nggak tahu ya respon temen-temen. Gue nggak tahu ya, udah mulai di kolom komentar pembahasan Cherry Tiggo 8 CSA ini. Jadi ribet, gue tetap jadi kayak mobil listrik, gue harus ngecas, ujung-ujungnya gue perjalanan jauh, ya gue tetap aja bensin. Nah, kalau gue berpada gitu, komentar lu gimana Om? Nggak, beda Om. Kan tadi gue sebut di awalnya. Jadi kalau anggap Innova lah Zenik lah ya. Innova Zenik itu kan baterainya tadi gue bilang Om, baterainya kecil kan, dia 10 kW. Kalau si Cherry Tiggo 8 CSA ini kan baterainya besar, udah lumayan besar lah, 18 kW. 18. Dia bisa jalan dengan listrik murni sampai 90 kilo dengan bobot sebesar itu. Ya kan? Nah, tapi pada saat anggap listriknya kalau nggak salah baterainya sampai di 12% apa 15% tuh, dia otomatis switch ke EV hybrid langsung. Artinya apa? Mesinnya langsung kerja. Hybrid itu tetap bisa bekerja ya? Hybrid itu tetap bisa kerja, mesinnya bekerja, dia bisa ngecas baterainya lagi tuh Om, secara nggak langsung. Berarti buat apa dicas dong? Nah, jadi gini, makanya tadi gue bilang, dia ini kan ada 3 penggerak Om. Keunggulannya tuh itu. Jadi gini, dicas dengan listrik murni bisa, hybrid bisa, bensin bisa. Sorry. Jadi dia benar-benar ada 3 cara. Jadi kasarnya, lu mau pakai yang mana dulu nih dalam satu kesatuan mobil. Jadi tanpa ngecas juga bisa. Tanpa ngecas juga bisa. Misalnya gini, kita mau jalan ke Jogja, Semarang deh, 500 kilo, 400 sekian lah ya, anggap 500 lah, mau muter-muter. Dari Bogor kita bensin full, baterai full. Berarti anggap misalnya gini, kita bisa lah dari awal kita gue nggak mau pakai EV-nya dulu deh, gue mau pakai bensinnya dulu aja. Nanti gue mau pakai EV-nya di dalam kota biar irit di dalam kota Semarangnya misalnya. Ya kita switch ke hybrid aja dulu. Switch ke hybrid dulu, otomatis di situ akan kerja itu seperti hybridnya Innova Zenik. Dia paralel mesin dan baterainya. Baterainya juga kemakannya sedikit Om. Bensinnya dulu dengan dengan mesinnya dia 1500 turbo ya kan. Transmisinya CVT apa DCVT gue lupa. Jalan dulu di tol dengan begitu sampai dalam kota Semarangnya kita switch ke EV-nya. Dalam kota 90 kilo muter-muter kemana sih Om kasarnya gitu kan. Bisa dengan tanpa bensin sama sekali. Artinya kita bisa milih kita mau pakai iritnya di mana ya. Kita mau pakai iritnya dari kapan ya gitu kan. Dan ditambah charger dia pun charger yang istilahnya SPKLU udah pasti punya. SPKLU baik yang swasta sama yang pemerintah. Ya misalnya kayak SPKLU PLN atau misalnya swastanya Voltron atau Charge-in segala macam, semua nozzle-nya kan udah CCS2 itu bisa. Dan dia bisa dicas kalau nggak salah pakai yang DC fast charging itu 20 ke 100% itu cuman setengah jam kalau nggak salah. Cepet ya. Pakai yang fast charging ya. Tapi kalau pakai yang AC charging, yang slow charging itu kalau nggak salah tergantung, kalau misalnya dari 20 sampai 100% itu kalau nggak salah bisa sekitar 4 jaman lah kalau nggak salah. Tapi kan gini, kalau lu malas ngecas pun ya udah biarin aja itu baterai habis. Kan EV-nya masih ada, hybridnya masih ada, bensinnya masih ada. Lu tinggal switch ke yang mesin yang hybrid, jalan lagi tuh mobil nggak pusing. Yang repot baterai nggak ada, bensin nggak ada. Nah itu selesai baru. Kalau kayak gitu. Kayaknya kita miss di situ tadi tuh. Iya. Gue baru nggak wah gila sih ya. Jadi dia bener-bener lo mau pilih yang mana? Gue punya 3 kekuatan nih. Lo mau pergunakan kekuatan gue yang mana dulu gitu loh kasarnya gitu kan. Itu yang bikin menarik karena apalagi dengan harganya itu sih Om. Maksud gue dengan harga yang nggak pantas. Sama satu lagi nih Om, kalau gue boleh ngomong nih Om ya, sorry potong nih. Kalau misalnya gue ini bicara mobil satu-satunya nih gue ya. Mobil satu-satunya, bukan mobil pertama ya, tapi mobil satu-satunya gue. Mungkin sekarang gue akan pilih plug-in hybrid. Kalau sekarang, kenapa? Mau nyobain sensasi EV bisa.
Mau buru-buru tanpa buru-buru ngandelin bensin doang lupa ngecas bisa. Iya. Mau irit-iritan segala macam yang nanggung-nanggung hybrid bisa. Oke. Ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya gue bener-bener mobil gue cuma satu, gue akan pilih plug-in hybrid. Oke. Dan bicaranya tetap beli kredit nih, beli kredit, pakai 5 tahun jual. Oh, lu metode gitu ya? Ganti baru lagi kredit lagi gitu. Oke. Selalu pola gue kayak gitu. Kenapa? Karena supaya kita nggak kena rusaknya dulu gitu loh, nggak kena rusaknya sebelum kena rusak yang berlebihan ya, karena semua mobil yang dia pakai pasti serawat-rawatnya lo yang namanya elektronik apa segala macam pasti ada rusak. Kita nggak kena momen itu, nyicil ya maksimum 5 tahun atau cepat-cepatnya 3 tahun pakai, siksa, jual, ngutang lagi gitu aja terus om. Jadi kita aware sama perubahan terus jadinya gitu. Nah tapi kalau misalnya bicara mobilnya ada beberapa, tetap gue kalau buat gue ya, kalau buat hari-hari sih gue dalam kota kayaknya enak EV sekarang. Oh gitu ya? Murah banget loh, murah banget, mobilnya enak, teknologinya bicaranya yang sekarang gitu yang ada gitu, ya itu murah enak, ya udah enak lah maksud gue gitu lah. Kalau bicara kita cuma dalam kota doang atau ke jauh-jauhnya Jakarta gitu bebas ganjil genap. Nah cuman kalau plug-in hybrid sama hybrid jeleknya om kagak ada ganjil genap, ganjil genap dia tetap ada, dia platnya nggak biru tuh bawahnya tuh, platnya tetap plat putih, nggak biru sama kalau nggak salah pajaknya itu nggak bisa semurah EV om. Jadi pajak hybrid sama plug-in hybrid tuh kalau nggak salah mirip-mirip lah. Oh gitu. Pajak hybrid tuh mahal loh. Malah lebih mahal ya? Mahal dibanding mobil biasa. Kalau boleh tahu Zenik berapa om setahun? Zenik itu kepemilikan pertama ya tanpa progresif Bogor ya. 8.700.000 pajaknya. Kepemilikan pertama tanpa progresif. Ya, kepemilikan kedua emang bisa berapa? Kepemilikan kedua kan progresifnya nambah berarti om. Ada PKB-nya ada kali berapa persen tuh biasanya kayak gitu kan. Ini bicara yang normal kepemilikan pertama tanpa progresif. Nah kalau mobil 2000 cc standar tahunnya 2024 lah sama dengan Zenik gue itu pajaknya paling sekitar 6 jutaan, selisih 2 jutaan. Si hybrid itu pajaknya mahal loh, jangan salah. Hybrid sama plug-in hybrid pajaknya beda tuh dibanding mobil biasa dan EV. Paling murah kan EV. PKB-nya 0 om. Disubsidi full sama pemerintah gitu ya. Di Idol ini berapa? 0 pajaknya. PKB-nya 0, gue cuman bayar SWD bla 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 sama yang buat asuransi jasa marga segala itu 400.000. Buset. 400.000 pajaknya. Menarik banget. Kan PKB-nya 0. Nah, tapi kalau misalnya hybrid itu pajaknya emang lebih mahal dibanding. Jadi kasarnya gini lah, kalau pajak itu hybrid paling mahal, hybrid mau hybrid paralel atau hybrid plug-in hybrid. Bawahnya mobil natural combustion biasa, baru EV paling murah gitu. Tapi ingat, EV tidak bisa dipergunakan seperti dua halnya ini. Si plug-in hybrid dan mobil biasa, mobil bensin. Kenapa? Ya itu tadi ada kecemasan range anxiety itu bahasanya apa ya? Jadi kayak kita nyampe nggak nih ya baterai? Karena kan kita ngandelinnya baterai doang om. Harus cas di mana segala macam. Kita misalnya mau ke Semarang kita harus tahu nih. Kilometer sekian kita harus berhenti ngecas berapa lama, nunggu dulu baru bisa jalan lagi segala macam kayak gitu kan. Ada hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara mobil pertama, yang pasti mobil pertama dan satu-satunya jangan beli EV, bahaya om. Bahaya, jangan. Mendingan kalau menurut gue bicara kayak gitu, kalau ada budgetnya plug-in hybrid kalau menurut gue. Kalau menurut gue ya. Tapi kalaupun misalnya plug-in hybrid masih mahal juga segala macam. LCGC paling benar. LCGC paling benar. Kenapa? Harganya oke. Tadi lu udah konversi hitungannya segala macam masih kehitung dan oke banget gitu kan. Bisa bawa lu kemana aja, dijualnya cepet, harganya bertahan, hitung-hitung nyewa sehari 130.000. Apa lo udah paling bener itu? Paling bener LCGC sebenarnya paling bener ya kalau pemilikan mobil pertama, orang yang baru pertama punya mobil tanpa pilih-pilih nih. LCGC dulu aja benar. Itu yang paling bener. Dan kita tunggu hybrid untuk LCGC gitu ya. Wah, gila ya harganya bisa kalau sampai ada LCGC. Dan harganya masih segitu gitu LCGC tapi hybrid itu gila banget sih. Tapi kayaknya nggak mungkin om. Karena kenapa? Hybrid itu kan komponennya mahal om. Benar. Sedangkan LCGC itu kan harganya ditakar sama pemerintah untuk supaya dia bisa masuk ke segmen LCGC. Jadi kayaknya LCGC mah tanpa di hybridin kayak nggak irit meren. Udah irit kan dia kan 118 ya? 1:18 udah irit lah. Kalau lu mau lebih irit lagi ya naik Beat. Beli di gua. Beli di Mega Motor. Kasarnya gitu kan. Aduh. Om, terus ngomongin spesifikasi ya. Tadi udah lu jelasin dan gue semakin tercerahkan, gila sempurna parah sih.
sempurna parah nih plug-in hybrid. Dan Buat saat ini ya, Untuk buat saat saat ini ya, untuk saat ini. Nggak tahu ternyata ada teknologi yang gila. kita nggak tahu, Kita nggak tahu kita tuh. nggak tahu nih. Ada lagi yang lebih canggih lagi. Gini, Om, yang udah mulai yang udah mulai kedengeran itu nanti ada hidrogen, Om. Tuh. Pakai bahan bakar hidrogen. Iya, iya. Nah, kalau nggak salah yang paling kenceng ngebahas hidrogen ini Toyota, Om. Mungkin ya menurut gue ya mungkin ya Toyota sampai sekarang nih terus aja masuk lawan gue terus. Gue nunggu sampai ada waktunya gue buka nih, bem nih. Ya kita nggak tahu tapi kan kita sebagai konsumen mah diuntungkan Om sebenarnya. Artinya apa? Pilihan kita lebih banyak lagi. Pembaharuan terhadap teknologi, fitur segala macam kita terus nambah gitu kan. Terus pilihan lebih banyak ya walaupun harganya juga tetap terus berkaitan gitu kasarnya, mungkin nanti hidrogen gimana lebih mahal segala macam. Tapi kan yang namanya teknologi berkembang terus ya pilihan kita lebih banyak. Siapa tahu kan kayak gitu. Karena setahu gue yang lagi masif banget bahas hidrogen tuh Toyota. Gitu ya. Karena si Toyota tuh polanya gitu Om, dia ayo terus aja serang gue tunggu nih sampai titik tertentu gue selesai gitu kan. Ya kita nggak tahu walau-alam gitu kan. Nanti si Cina jadi dia bikin gitu. Nah gue pakai yang tadi kata-kata di depan gue, ATM amati tiru modifikasi bikin juga. Ya kan kita nggak tahu, bikin lebih murah jadinya gitu kan. Ya walau-alam. Sedangkan karena apa yang gue tahu China itu negaranya gede banget Om, sumber daya alamnya banyak banget. Apa susahnya dia tinggal Toyota bikin, tinggal ambil orang Toyota, kerja sama gue deh, contek bikin selesai. Ya itulah bisnis. Semua ya. Bisnis nggak ada bisa Om. China gila, nggak ada bisa. Sampai lu tadi sempat ngomong, ini iPhone yang kayaknya kalau lu nggak kalau nggak pakai iPhone, kayak begitu ininya gitu ya. Ini pembuatan di Cina juga nih Om. Cina. iPhone ini melenceng ya. iPhone Oke, software apa semua dari Apple, China, Amerika segala macam, tapi kan assemblingnya, made in-nya bisa dengan jelas dilihat di belakang, made in China. Artinya apa? China kan tinggal, orang dibikinnya juga di gua, apa susahnya tinggal di ATM, amati, tiru, modifikasi, bikin Apple misalnya gitu kan, atau Apple gitu kan, jadi selesai. Bahkan sekarang gini Om, gak usah jauh-jauh deh, brand-brand handphone China pun sekarang kayak Oppo, Huawei, teknologinya gila Om. Lo udah lihat belum? Handphone yang bisa dilipat 3. Handphone tapi bisa jadi dilipat 3. Tek, dibuka lagi, tek lagi. Jadi bisa jadi kayak tablet gede banget Om, tuh Huawei yang bikin sekarang tuh. Ya kan maksud gua China tuh bener-bener gokil sih China tuh. Gua sekarang China banget lah gua. Gua China banget sekarang. Gua China banget buat sekarang ya. Buat sekarang. Dan lu udah mencicipi mobilnya sekarang saat ini baru banget nih BYD. Iya, listrik ya. BYD sama BYD. MG terakhir kemarin. MG-nya udah dijual Om. Jangan ada dua-duanya, bahaya itu. MG dijual ganti BYD. Oke, iya. Gitu. Dan bentar lagi masih pikir-pikir untuk beli Cherry Tiggo CHSA. Tapi gitu tetap harus dihitung dulu Om. Gitu. Karena kan yang itu masih ngutang Om. Iya. Masih ngutang. Nah, untuk mencicipi teknologi seperti yang brand maksud gue untuk mencicipi untuk produk teknologi plug-in hybrid itu harga terjangkau, berarti baru sih yang mengeluarkan Cherry. Nggak ada kompetitornya nggak ada dengan harga segitu. Sekarang ya 499. Yes. Nggak ada Om. Belum ada ya? Nggak ada. Terdekatnya Jepang ya itu tadi Mazda CX-80 1,2 M. Oke. Jauh ya. Gila. Jadi sekarang masyarakat gue mau nyobain plug-in hybrid, ya inilah paling murah. Dan build quality-nya jangan main-main loh. Bisa dilihat di reviewnya Om Fitra Eri atau Ridwan Arif atau Mobi. Itu gila Om, itu bantingannya, suspensinya katanya sama dengan mobil 1M kata mereka. Oke. Ya mereka reviewer ya jelas ya udah ngerasain gitu. Katanya bantingannya seenak itu gitu kasarnya. Berarti kan build quality-nya nih China nggak main-main Om, maksud gue gitu. Bahkan rasa berkendaranya mirip mobil Eropa katanya. Katanya ada yang bilang seperti itu. Betul. Dan itu sudah dilakukan crash test juga sebelum launching. Iya. Itu menurut gue trusted juga tuh. Wah, gokil ya. China itu kalau buat safety dia nggak pernah main-main Om. Gitu dia kan kiblatnya Eropa Om. Gitu ya. Kiblatnya Eropa dia. Dia nggak mau main-main makanya ada tuh kalau di YouTube nanti cari Euro NCAP. Itu tuh standar crash test untuk Eropa tuh Om, Euro NCAP namanya tuh. Oh gitu ya. Itu semua mobil kalau mau sebelum dijual dan masuk pasar Eropa harus dites sama dia dulu tuh. Baru ada sertifikasinya nanti grade-nya bintang 3, bintang 4.
yang 5 gitu. Oke. Iya. Dia nggak main-main kalau safety Om. Iya. China. Nah Om, apa ngomongin fitur lagi ke Cherry Tiggo 8 CSH yang gue demen, yang masih gue inget dan hal sederhana adalah ban. Oh iya, Continental. bannya Continental. Gila, itu kan mahal ban Continental. Ban Continental yang dia pakai, dia kan ringnya kalau nggak salah 23, ukuran bannya 235, 50, 19 ya. Ring 19 19 inch, bannya 235, 50, 19. Continental Eco apa kalau nggak salah nama bannya itu. Itu tahu nggak harga bannya berapa? Gak tahu. 4 jutaan satu Om. Satu biji. Satu biji. Kaliin 4 aja udah berapa? Begonya 16 juta. Iya. Ban doang. Udah bisa beli. Dipasang di harga OTR mobil yang harganya 499 juta. Dia bener-bener nggak ada nahan-nahan spek Om. Kasih semua yang bagus-bagus. Kacanya double glass. Double glass. Speakernya Sony, mereknya Sony, Iya. 12 speaker Om. 12 speaker, ada kursi pijetnya. Iya. Ya kan ada kursi pijet, semua operasional mobil udah dipakai di layar itu semua segala macem. Plug-in hybrid, waduh gila sih Om, gila. Teknologi kayak ADAS gitu, ADAS-nya udah lengkap. Lengkap. Udah bisa nyetir sendirian segala macam itu bisa. Canggih Om, canggih. Gila ya. Gila. Ya itu tadi ban Continental, Toyota paling bagus mobil. Yang pakai ban Continental ya? apa paling Bridgestone bagus-bagusnya Toyota. Bridgestone. Bagus-bagusnya ya setahu gue ya. Iya. Setahu gue ya bagus-bagusnya Om. Atau Michelin lah bagus-bagusnya. Oke. Ini kok ya Continental sama Michelin mungkin selevel kali ya, Oke. tapi kan Toyota yang pakai Michelin cuman apa doang dah. Oke, yang tipe-tipe tertentu aja gitu kan. Kalau kayak Zenix standarnya Dunlop Om. Iya. Gitu kan. Tapi kalau lu melihat dari sisi mungkin kalau misalnya bicara mobil, lu setuju nggak ada statement ini? Misalnya mobil itu sebagus-bagusnya mobil ada kelebihan dan kekurangan ya. Ada statement itu setuju nggak lo untuk semua unit mobil, semua brand mobil? Ya? Setuju. Kalau lu melihat dari si Cherry Tiggo 8 CSA, yang mana lu belum pernah memiliki lah ya? Belum. Dan gue pun sama nih, hanya mengomentari gitu kan. Iya. Kita ngobrol-ngobrol. Iya. Dari sisi negatifnya apa Om? Kekurangannya lah. Menurut gua dari sejauh ini informasi yang gua terima, baik gua baca, nyari tahu, lihat di YouTube segala macam atau ya udah nanya sih sedikit ke dealer, mau sedikit udah ada nanya. Tapi intinya kalau menurut gua negatifnya adalah sampai sekarang ini ya. Karena sekarang gua belum punya gitu kasarnya gitu. Gua belum coba jangka panjang. Menurut gua takutin after sales sih Om, jujur aja. Gitu ya. After sales dalam arti gini, bukan bengkel resminya ya. Ketersediaan spare partnya kalau ada apa-apa Om, itu yang kita takutin. Yang gue takutin karena kenapa? Yang namanya kita pakai mobil di jalan Om, kita hati-hati, orang nggak hati-hati. Ya kan kita nggak akan pernah tahu yang kayak gitu. Misalnya amit-amit kita ketabrak dari belakang, amit-amit bumper rusak, harus ganti, kita asuransi nih, harus ganti. Asuransinya mah dengan sangat cepet, oke, kita tinggal klaim, bawa ke dealer, minta inden barangnya gitu kan. Nah, inden barangnya berapa lama? Hal-hal kayak gitu Om, kayak yang fast moving aja, bumper, lampu atau spion kadang kan dicolong apa segala macam gitu kan, amit-amit gitu kan. Ketersediaan spare partnya gimana nih? Terlepas bengkel resminya udah ada juga. Itu yang gue masih khawatirkan, masalah after sales gitu sih Om. Kalau masalah bicara nilai purna jual mah, gue setuju sama yang lu tadi omong Om. Pakai lama, jual udah. Bego-bego setengahnya nggak masalah, udah toh kita udah nyewa itu mobil itu kan nggak salah gitu. Kalau gua gitu, gue sih lebih ketakut spare part Om. Gitu. Iya. Tapi sih sebenarnya Indonesia banget kan ya pemikiran kayak gitu. Nanti mau beli, ntar jualnya gimana kan gitu Om ya. Tapi sekarang gue bingungnya animo masyarakatnya menjawab bahwa ternyata nggak juga. Buktinya dari 1.000 yang dia berikan, kuota setengahnya udah habis. Nah, berarti ternyata Om, masyarakat sekarang mungkin ada switch nih Om. Dalam arti gini, mandatori berubah nih. Ya udah coba aja dulu. Iya. Toh masih warranty. Masih warranty gitu kan, coba aja dulu udah. Nah itu teman-teman obrolan gue sama Om Rangga gitu kan, membahas Cherry Tiggo 8 CSH yang sekarang lagi banyak dibahas gitu kan oleh teman-teman semua, teman-teman reviewer otomotif khususnya. Dan gimana menurut pandangan kalian sebagai masyarakat penikmat mobil gitu kan, para pecinta otomotif mungkin yang nonton video ini boleh berkomentar. Dan gue berharap berkomentarlah secara bijak. Sesungguhnya kolom komentar adalah tempat pembelajaran khususnya gue pribadi, dan mudah-mudahan
kolom komentar ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Karena gue paling demen Om bacain kolom komentar, gue jadi belajar. Pembelajaran juga benar-benar. Siapa tahu kita ada salah ngomong apa kan Om ya. Ada miss gitu ya. Om, mungkin ini obrolan udah cukup panjang, kita cukupkan kali Om ya. Siap. Sekali lagi gue thank you banget Om. Siap. Dan gue doain mudah-mudahan Amin. Mega Motor jaya selalu ya Om ya. Amin. Di owner Mega Motor Bogor dan Mega Motor Sukabumi gitu kan. Amin. Tapi lancar Om ya, Mega Motor ya. Alhamdulillah lah. Oh iya, mantap. Oke. Om Rangga, sebelum kita cukupkan video ini, seperti biasa Om, gue minta closing statement dulu perihal tentunya mobil ini yang kita bahas ini ya. Silakan Om, ada yang mau disampaikan? Ya, jadi prinsipnya sih dengan kondisi market otomotif sekarang yang beredar gitu Om ya, kita yang tadi gue bilang di awal video ini banget, kita ini benar-benar dibombardir dengan kehadiran produk-produk China atau Tiongkok gitu Om ya. Yeah. Nah intinya di sini kita benar-benar diberikan keleluasan untuk benar-benar ngebuka mata sekarang berarti Om. Jangan lagi kita untuk beli mobil itu selain kita misalnya suka atau gimana, kita harus mulai mikirin value for money dan open minded gitu, dalam arti fiturnya segala macam. Karena kenapa? Sudah terbukti sekarang ini bahwa fitur itu China bisa berikan fitur yang sama atau bahkan lebih dengan harga yang tidak bisa dilawan oleh Jepang. Itu sih yang gue garis bawahi di sini Om. Ya gue nggak tahu ya apakah kondisi ini akan bertahan lama atau ini sebagai gimmick doang di awal. Kita kan nggak ada yang tahu Om kayak gitu ya. Tapi yang pasti untuk dalam saat sekarang itu benar-benar terjadi gitu kasarnya Om. 600 juta di Jepang sama 600 juta di Cina, walaupun harganya sama, tapi fiturnya gue jamin China yang menang buat sekarang. Bahkan parahnya lagi, 600 juta di Jepang, Zenik misalnya gitu ya, 500 juta kurang 1 juta di China, dapetnya lebih dari Zenik. Menurut gue itu udah bener-bener lu harus bener-bener buka mata tuh sekarang. Buka mata dalam arti untuk membeli sesuatu, dalam hal ini otomotif, mobil gitu, kita bener-bener harus lihat dulu. Jangan otak kita terpatok mindset dengan brand gitu Om. Karena kenapa? Nanti kita sendiri yang rugi. Dalam arti rugi adalah ya kita nggak bisa nyoba hal-hal baru gitu loh. Sedangkan hidup cuma sekali Om. Kita hidup cuma sekali kan kasarnya. Kita pengen segala sesuatu kalau ada yang baru ya kita cobalah. Asal jangan kawin lagi aja. Salah itu kalau kayak gitu ya. Itu salah itu jangan ya. Jadi yang penting kita punya kesempatan itu dan insya Allah kita semua rezekinya bagus gitu di sini ya. Semua viewer rezekinya bagus. Amin. Kita dikasih kesempatan itu hidup sekali, kenapa kita nggak coba gitu loh maksud gue. Karena kenapa terlalu terpatok sama satu brand juga menurut gue enggak ya. Dulu tuh kan gue terpatok sama Toyota banget kan Om. Gue selalu bilang gue mah Toyota man segala macam. Tapi sekarang gue harus bilang Toyota, come on, ayo dong, lu ketinggalan nih gitu kan. Lu ketinggalan dari sisi kalaupun tidak fitur ya harga lu gitu kan kasarnya kan. Tapi ya siapa tahu ntar Toyota ngejawabnya gitu. Tenang aja bos, nanti kan gue bikin yang baru, lu semua bakal diam ya, itu kita nggak tahu gitu ya. Tapi buat kita bicara ini adalah pada saat sekarang inilah, intinya kayak gitu. Jadi open minded, lihat bener-bener biarkan nilai rupiah yang lu punya untuk beli mobil itu bener-bener membeli barang yang bener-bener worth it untuk dibeli gitu loh maksud gue, supaya kita nggak nyesel intinya kayak gitu. Karena kenapa? Ya teknologi itu tiap hari, tiap bulan, tiap minggu itu bener-bener ada sesuatu yang baru. Kita kalau memang suka di dalam dunia itu ya kita harus mau ngelihat lah, mau ngelirik dan ngebuka mata lah intinya kayak gitu sih Om, prinsipnya itu aja. Oke. Jadi pertempuran dari berbagai macam brand, Toyota, China, sebenarnya finally yang diuntungkan konsumen ya. Konsumen pilihannya jadi lebih banyak, kita lebih bebas memilih ya kan. Sebenarnya yang menurut gua yang diuntungkan konsumen, yang dirugikan siapa? Ya pemegang market share sekarang lah. Kalau dia nggak mau adaptasi dengan itu, otomatis lama-kelamaan mungkin dia akan kegerus, mungkin. Tapi logikanya nggak mungkin dia diam aja dong, logikanya ya. Kasarnya mah perusahaan raksasa juga dia kan di Indonesia. Jagoan kan dia tidurnya lama, ya kan nanti dia bangun-bangun, ayo loh, kayak gitu kan. Oke Om Rangga, thank you banget. Sejujurnya gue sangat tercerahkan atas obrolan ini. Mudah-mudahan teman-teman juga merasa tercerahkan. Untuk itu di-share video ini ke teman-teman kalian, ya kan, ke seluruh media sosial. Semoga video ini bermanfaat. Om, kita cukupkan ya. Siap. Sekali lagi thank you banget Om Rangga. Mungkin nanti ada waktu kita bisa ngobrol kembali dengan pembahasan yang lain. Teman-teman, thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga di follow nih media sosialnya dari Mega Motor Bogor, Mega Motor Sukabumi, dan media sosialnya Om Rangga pribadi.
lu bisa follow berteman gitu kan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram, TikTok gua, subscribe YouTube channel gua, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling.